Wah, terlambat Mbak Fitri. Ceweknya mau lapor ke polisi. Waduh, Mbak Fitri. Jadi runyam nih urusannya. Aduh. Bukan runyem lagi, tapi ruwet kayak mukanya somplak. Ruwetan juga muka lo, please. Kayak dodol Garut. Lu ngomong apa? Udah. Sesama yang mukanya ruwet, nggak boleh berantem. Lu pakai baju si Muklis. Kok gua sih, Dol? Terserah jidat lu deh, Dol. Emangnya Abdul punya jidat? Orang mukanya pipi semua, kayak kue apem. Please, melempem bukan sembarang melempem. Kerupuk melempem jatuh di atas pasir. Walaupun muka gua kayak kue apem, tapi banyak cewek yang naksir. Lah, Tapi gue juga mesen baju kerja sekelas manajer, Klis. Mon, lu nggak sekalian pesenin baju yang sekelas sama monyet? Untuk siapa tuh, Dol? Ya buat gua lah, Klis. Buat siapa lagi? Gua kan dulu sekelas sama monyet. Ya udah Pendi, udah sampai. Ya udah, gue langsung ke sana. Perasaan tuh nama gua pernah denger. Tante, gaji pertama Temon mau dibeliin apa, Tante? Aduh, Mon. Kamu udah kerja ya, Tante udah seneng. Lagu-laguan lu, Mon. Perak. Kayak beras jatah. Aduh, Dol. Nggak boleh kayak gitu dong, ah. Biarin aja, Tante. Orang kalau pengangguran tuh kayak begitu, sifatnya sirik kayak terus. Alah, baru kerja jadi monyet aja. Blagu. Permisi. Nah, tuh, Mon. Ada tamu. Coba sana kamu lihat. Iya, Tante. Hush. Nggak boleh kayak gitu, ah. Excuse me, anybody home? Selamat malam, Mas Temon. Hai, Mas Temon. Bagaimana Mbak Rindu? Besok saya sudah bisa mulai kerja? Tadi sih Pak Direktur udah telepon saya. Pasti Mbak Rindu sudah menceritakan semua kemampuan excellent dari Mas Temon. Ya kan? Begini loh, Mas, perusahaan kami itu kan di bidang kerapian gigi. Jadi, gigi maskot monyetnya harus rapi. Iya, Mas Temon. Mas Temon diminta untuk ganti giginya Mas Temon. Gimana pun caranya deh, nggak tahu. Pokoknya ganti casing kalau perlu. Ya, jadi temen nggak dapat kerja lagi dong. Ujung-ujungnya apes lagi. Mon. Tumben lo, Din. Makan males-malesan gitu. Kayak orang hamil aja. Enak aja hamil. Gue cowok, mana bisa hamil? Oh iya ya. Mana ada ya laki-laki hamil. Terus lo kenapa? Bengang-bengong nggak jelas. Apa jangan-jangan lo ngamilin anak orang? Lu tuh kalau ngomong jangan asal aja, Ki. Dasar onta bajakan lu. Emangnya gue kucing apa mansikat? Gue ini cowok paling ganteng di komplek ini. Gue anak baik-baik, nggak kayak elo. Oh iya ya, lo kan anak baik-baik. Terus kenapa, Din? Lo makan biasanya sebakul, 2 bakul, 3 bakul. Sekarang kayak gitu. Emangnya perut gue karung apa? Mulai sekarang gue puasa. Oon, lu udah makan sepiring tuh. Puasa, batal dong. Oh iya ya. Ya udah deh, gue nggak jadi puasa. Makan lagi. Jalan, Klis. Ya, gue jalan ya. Lu mau kemana nih, Klis? Tadi suruh jalan.
Maksud gue caturnya, Oon. Ya, lu nggak bilang sih. Loh, kenapa Mbak? Kok nangis? Saya hamil, Bang. Lu ngambilin cewek ini, Plak? Enak aja gue, Klis. Bukannya lo tuh yang kagak tanggung jawab. Enak aja lo. Walaupun gua satpam, tapi gua orangnya bertanggung jawab, Plak. Bukan kalian kok yang ngambilin saya, bukan. Nggak mungkin saya mau diambilin sama orang jelek kayak kalian. Wah, Mbak ini pasti bawaan orok ya? Hamil aja masih bisa menghina orang. Mbak, ngomong-ngomong, perbuatan siapa Mbak? Ini semua perbuatan Mas Udin. Udin. Emangnya Udin bisa ngambilin cewek juga, Plak? Aneh gue tahu, Klis. Nah buktinya ada korban si Udin. Oh, jadi Mbak ini yang ngambilin si Udin? Iya, Bang. Si Udin nggak mau tanggung jawab. Wah, keterlaluan si Udin. Ya udah Mbak, Mbak tenang di sini ya. Biar saya yang manggilin Udin di rumahnya. Iya, Plak. Si Udin harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bentar Klis, gue ngopi dulu. Sabar ya, Mbak. Nanti si Udin kita paksa untuk nikahin Mbak. Duduk, Mbak. Jalan, Mbak. Jalan. Kita main catur, ayo jalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Plak, tumben mampir. Udinnya mana Ki? Aduh, Udin baru aja pergi. Tadi kemana ya Mbak Fitri? Ke rumah temennya katanya, lagi ada urusan penting. Wah Mbak Fitri, ini masalah besar. Masalah besar apaan? Udin ngamilin anak kambing. Ngambilin anak kambing. Maksud gue, Udin ngamilin anak orang Ki. Nggak mungkin. Bener Mbak Fitri, tuh korbannya ada di pos, lagi main catur sama Muklis. Ya udah deh, kalau gitu sekarang kita ke pos. Kita buktiin cewek itu betul-betul korbannya Udin atau cuma pura-pura doang. Ya udah deh, Ki. Fitri juga jadi penasaran. Yuk. Mana Udinnya, Plak? Kok si Jaki yang datang? Ki, lu mau tanggung jawab? Wah, sembarangan ngomong. Terus lu ngapain pada kesini? Kita semua itu mau lihat mana sih cewek yang ngaku dihamilin sama Mas Udin itu. Iya. Wah, terlambat Mbak Fitri. Ceweknya mau lapor ke polisi. Waduh, Mbak Fitri. Jadi runyam nih urusannya. Bukan runyem lagi, tapi ruwet kayak mukanya somplak. Ruwetan juga muka lo Klis. Kayak dodol Garut. Lu ngomong apa, Plak? Udah. Sesama yang mukanya ruwet, nggak boleh berantem. Jadi Mas Udin habis diputusin sama pacarnya. Memangnya kenapa Mas? Kok bisa diputusin? Gara-gara Mas Udin nggak mau beliin dia mobil. Wah, cewek matre dong. Ya, bukan cuma matre, tapi madut, mata duitan. Kamu mau nggak jadi pacarnya Mas Udin? Aduh, gimana ya? Gimana apanya sih? Kok pakai pikir-pikir segala? Abis tampangnya Mas Udin hancur banget sih. Masih mending kalau pas-pasan. Jangan menghina, sayang. Mas Udin ini cowok paling ganteng di komplek ini. Di komplek ini apa di kuburan? Din, lo harus tanggung jawab ya sama tuh cewek. Lu apa-apaan sih, Plak? Gangguin acara orang aja. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Monyet datang marah-marah. Tikus, jangan pura-pura dia lo. Lo kan yang hamilin tuh cewek. Lu apa-apaan sih? Ngomong yang bener dong. Dia minta tanggung jawab. Ngomong apa sih lu? Oh,
Jadi Mas Udin ngambilin cewek? Kurang ajar banget